Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Baik, di video ini kita akan membahas sesi akhir ya. Sesi akhir dari desain master slide atau master template dari PowerPoint. Ini desain akhir yang sudah saya buat. Jadi dari tutorial pertama sampai yang ke-8 kemarin. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menyempurnakan, menambah apa saja yang diinginkan untuk ada di dalam halaman slide-nya, sepanjang itu tidak mengganggu atau mungkin tidak terlalu ramai ya. Ini saya sudah tambahkan ada tombol close, kemudian ada tombol next dan preview ya. Jadi kalau misalnya posisi saya sedang berada di halaman materi, katakan gitu ya, ada di sini, dan materi ini jumlah halamannya lebih dari satu ini, maka saya tinggal next ya. Nah, ini karena saya masih satu halaman, kalau di next otomatis akan masuk ke halaman evaluasi ya, seperti ini. Nah, di halaman evaluasi saya sudah tambah sedikit link untuk mengarahkan ke soal ya. Jadi saya coba buat di sini link nanti untuk soal pilihan ganda, ada soal benar salah, kemudian ada soal uraian. Ada teman-teman kemarin juga tanya, Pak, bisa nggak kalau evaluasinya itu kita linkkan ke Google Classroom atau ke Google Form ya? Bisa saja, kan tinggal linknya aja diarahkan kemana. Ini saya contohkan di bagian evaluasi yang online, ini saya link ke YouTube. Jadi sebenarnya di halaman materi ini juga bisa. Jadi kita buat link mengarah ke online, misalnya ini saya linkkan ke YouTube, maka otomatis begitu diklik akan nyambung ke channel YouTube yang kita ambil. Nah, ini kebetulan channelnya adalah channel saya sendiri, jadi ini bisa dimanfaatkan. Jadi yang penting ngelinknya ya, hyperlinknya. Bagaimana cara membuatnya? Semua link yang ada di sini, ada objek, nomor, soal dan seterusnya, kita buat tidak di master ya. Kalau kita intip di sini pada slide master evaluasi kan kosong, putih, nggak ada apa-apanya. Kita desain di bagian luar, backgroundnya kita ganti ya, kita ganti supaya nggak putih, terserah mau diganti apa. Nah, kemudian saya membuat tulisan online dan sini saya hyperlinknya, klik ini. Kalau kita lihat di edit hyperlinknya, ini adalah alamat URL, jadi kita ambil yang existing file or web page, pilih yang ini. Kalau dilinkkan di halaman slide yang ini kan pilihannya page in this document ini, karena kita ngarahnya ke luar ya, kita pilih yang ini, alamat linknya taruh di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin link yang diarahkan ke Google Form, ambil saja link Google Formnya dan taruh di sini, maka nanti akan mengarah ke Google Form. Itu kalau memang tujuannya PowerPoint ini dipakai secara mandiri oleh anak-anak ya, jadi arahnya ke sana. Tapi kalau kita gunakan untuk presentasi ya, kita sendiri yang menentukan ya, boleh itu Google Form, boleh. Kalau Google Form kan biasanya langsung ngisi, berarti anak-anak. Oleh sebab itu PowerPoint-nya harus di-share ke anak-anak. Kalau PowerPoint ini harus di-share ke anak-anak, maka jangan di-share yang versi PPT, tetapi share-lah versi yang PPS. PPS itu PowerPoint Show. Nah, dengan PPS anak-anak tidak bisa mengedit, jadi hanya bisa membuka dan memanfaatkannya, klik-klik saja. Jadi file di sini misalnya mau di save as ya, mau di save as itu nanti pilihannya di sini. Ini jangan pilih yang PowerPoint presentation kalau mau di share ke anak-anak, tapi pilihlah yang PowerPoint show yang ini, karena PowerPoint ini kan bisa disimpan dalam banyak versi. Ini dijadikan PDF juga bisa, kemudian dijadikan video juga bisa ya, kalau misalnya mau di save menjadi video ini.
Ini bisa, ini ada video juga ya, cuma kalau slide-nya banyak ya lama otomatis ya kan. Baik, kembali ke desain akhir di PPT ini ya, di PowerPoint template ini saya menambahkan banyak banyak konten ya di sesi akhir, master template ini. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri. Pertama saya kasih ini bunyi ya, ini ada tombol close, jadi kalau ini diklik dia akan nge-close. Jadi kita close nya tidak usah pakai escape di keyboard, bisa langsung lewat sini. Kemudian di bagian evaluasi ini ya, saya juga bikin animasi tambahan. Jadi awalnya kan kita kalau salah merah begini ya, nah gini. Nah saya yang benar, ini salah, ini harus diperbaiki, ini salah, nggak boleh ngebling ya. Yang benar saya kasih gambar begini. Nah ini harus diedit ini, kalau salah nggak boleh ngebling. Jadi ini tadi B nya ngebling, maka kita harus edit ke animasi ya. Jawaban yang B ini tadi ngebling ya, nggak boleh ya. Nah ini ya, ini harusnya ini none, jadi nggak berkedip-kedip ya. Kita coba ulang, kita tayangkan ulang. B tadi ngebling, nah sekarang kok masih ngebling? Oh enggak ya, saya pikir ngebling lagi, sudah enggak. Nah ini yang E, ini saya kasih tambahan gambar semacam ini. Atau mungkin kita bisa juga menambahkan animasi untuk jawaban benar itu, misalnya seperti ini. Nah gambar tepuk tangan di pojok kiri, dan dia hilang setelah tepuk tangannya hilang ya. Oke, ini juga ngebling, ini harus diedit ya. Jadi caranya bagaimana untuk menambahkan animasi semacam ini? Nah teman-teman bisa cari gambar-gambar GIF ya. Jadi yang format gambarnya itu GIF di internet itu banyak. Kalau kita lihat ini ada GIF tepuk tangan, ucapan terima kasih. Saya biasa mengumpulkan gambar-gambar semacam ini, saya taruh di PowerPoint seperti ini. Nah ini gambar gerak semua kan. Nanti kita akan gunakan sesuai dengan keperluan. Seperti ucapan terima kasih ini misalnya saya copy. Nah karena di slide yang saya bangun ini kan belum ada halaman penutup ya, penutupnya nggak ada, maka saya bisa menambahkan di bawahnya ini dengan new slide sini. Cari yang ini kan ada halaman soal ini ya, ini kita ganti dengan yang blank, cari yang blank template. Nah ini kosong kan. Nah di sini gambar ini bisa taruh di sini sebagai penutup ucapan terima kasih, bisa gedekan. Nah sekian misalnya. Kemudian backgroundnya barangkali mau diganti ya, seperti biasa ya, kita sambil mengulang ini. Ganti background dengan desain, klik desain, masuk ke format background. Setelah masuk ke format background, pilih picture, kemudian cari sumbernya ada di mana. Saya punya kumpulan gambar yang sudah saya taruh di sini. Nah ini background saya bisa milih sesuai dengan yang saya suka. Misalnya backgroundnya saya buat animasi gambar pohon bunga sakura. Nah seperti ini. Selesai, kita akan coba animasikan. Nah seperti ini, keren kan? Jadi untuk penutupnya bisa kita buat animasi semacam ini. Silahkan berkreasi. Nah nanti user ketika masuk di halaman materi, jadi kalau misalnya masuk halaman materi di sini, ingat background ini adalah desain yang kita tambahkan, karena aslinya tadi untuk semua background itu adalah transparan ya, putih, nggak ada apa-apanya. Kita ganti sendiri. Nah materi ini kan hanya satu slide ya, ini materi ya, materi ini kan satu slide. Karena kita nggak mungkin menerangkan satu pokok bahasan atau topik itu hanya satu slide, mungkin bisa 2 atau mungkin sampai 5 slide.
Bagaimana user harus menambahkan slide-slide materi berikutnya? Cukup arahkan kursor di bawah slide ini ya, di bawah slide yang materi, kemudian taruh di bawahnya sini, klik di sini di home, kemudian ada new slide ya. Nah seperti ini. Kok ada di atasnya ya? Kalau ini bukan di atas, ini materi, kalau di bawahnya ini game ya. Kalau misalnya posisinya kebalik gini, tinggal geser saja sebenarnya. Ini materi ya, materi pertama, materi kedua. Mau nambah lagi? Iya, boleh di bawahnya sini ya. Boleh kita ada di posisi ini, boleh kok. Jadi tinggal new slide gitu, new slide gitu kan, bisa tambah. Nah backgroundnya kok nggak sama dengan yang di atas? Ya jelas, karena ini kita ngambilnya langsung dari master, sedangkan yang ini adalah yang sudah kita edit backgroundnya. Bagaimana caranya agar kita backgroundnya sama, tidak mengganti-ganti? Kalau kita ingin backgroundnya sama, untuk membuat halaman slide di bawahnya jangan pakai new slide, tapi gunakan duplicate ya. Jadi diklik kanan, kemudian ambil yang duplicate. Nah seperti ini akan sama persis ya kan, materi kan, ini juga materi. Nah aturan ini saya delete dulu ya, aturan semacam ini berlaku juga untuk desain soal. Jadi di soal ini kan soalnya dalam bentuk soal pendek ya, jawaban pendek. Kalau mau diubah jawabannya panjang-panjang, ini jawaban E misalnya, ya diubah saja yang E panjang ini kan. Nah seperti ini langsung kan, langsung berubah. Sama dengan ini, kita mau membuat soal jumlahnya sekitar 10 ya, 10, karena di sini kita siapkan 10 soal pilihan ganda ya, 10 soal pilihan ganda. Maka ya kita harus membuatnya ini 10. Kita langsung saja di sini new slide sampai sejumlah 10 ya, 10. Nanti nomornya di sini kita buat manual saja, nggak usah pakai master ya, manual. Taruh di sini misalnya boleh, taruh di pojok sini boleh, tinggal masuk insert, ambil word art ini misalnya ditulis nomor 1 misalnya ya. Kemudian mau taruh di sini boleh, di bawah sini boleh, misalnya ditaruh di sini aja, supaya nanti kalau di sini kan nanti ada tepuk tangan juga ya, nanti jadi ketumpuk. Kita taruh di ruang kosong ini, kemudian kita kecilin dikit ya, kita taruh sini nomor 1 misalnya. Kemudian kita copy untuk soal berikutnya di bawahnya ini. Nah gini kan, Ctrl C ganti ya, kemudian di sini Ctrl V lagi ya, Ctrl V itu view ya, menempatkan atau paste ya, dan seterusnya sampai bawah. Nah kalau sudah ya, semua soal sudah diisi, nanti biarkan desainnya, mendingan desainnya itu kita tidak pakai yang sudah ada kuncinya, kita ambil saja yang master. Di sini kan ada master ya, master soal. Nah ini ambil yang belum ada kuncinya seperti ini. Kalau sudah selesai baru dikunci, dan itu tidak mempengaruhi nomor, jadi nomornya nggak ikut berubah, yang berubah hanya di halaman ini. Kalau seluruh soal sudah terbentuk, kita balik ke evaluasi ya, dan diingat-ingat bahwa soal nomor 1 berada pada posisi slide 11, maka kita menghubungkannya dengan hyperlink di sini. Klik kanan ya, di sini klik kanan, kita tambahkan di sini hyperlinknya. Soal itu mulai dari 11, sudah betul ya. Kemudian nomor 2 berarti 12, nomor 2 berarti 12, sudah betul. Nomor 3 nanti diklik kanan, hubungkan ya, setelah klik kanan masuk hyperlink, hubungkan ke 13. Demikian seterusnya ya, sampai seluruh soal. Sehingga kalau di slideshow kita masuk ke ini berarti nomor 1 ya, nomor 1 kan, dan kita balik ke evaluasi mengarah ke soal nomor 3. Loh, nomor 3 kan, begitu. Jadi sangat menarik ini kalau memang mau dikembangkan oleh teman-teman. Nah saya sendiri akan membuat banyak template yang kalau sudah selesai nanti saya akan woro-woro ke
teman-teman bagaimana mendapatkan template siap pakainya ya. Ini sementara saya hanya menyampaikan tutorial agar teman-teman berupaya untuk mengkreasi ya, dan mau melakukan gerakan inovasi ya. Jadi silahkan dipermak seperti apa. Oh ya, yang terakhir, bagaimana menambahkan animasi ini? Kalau benar ada animasi, nah gini, oke, gitu. Atau misalnya ini jawaban E ini saya ganti dengan jawaban lain yang pendek ya, misalnya soal pendek yang C, misalnya jawabannya menjadi C ya. Oh, ini belum ada animasinya ya, belum saya kopikan. Berarti yang E pendek, nah ini oh ini E panjang, jawaban pendek. Ini cara menambahkan animasi ini seperti apa sih ya? Ini jadi kalau dianimasikan, nah kan gini ya, begitu tepuk tangannya selesai gambarnya hilang. Nah, cara menambahkannya adalah pertama kita harus punya file GIF untuk gambar tepuk tangan. Ini saya punya kumpulan ini ya, banyak saya kumpulkan, banyak contoh animasi. Nanti kapan penggunaannya kan kita sesuaikan ya keperluannya. Nah, ini gambar ini kita copy, kemudian kita bawa ke master. Kita masuk ke master, kita taruh di tempat yang kita kehendaki. Misalnya ini saya taruh di sini, kemudian kita beri animasinya saya pilih tadi itu. Untuk tepuk tangan ini ada dua ya. Pertama animasi muncul saya pakai wipe, kemudian saya tambahkan di sini animasi menghilangnya ya. Animasi menghilangnya saya tambahkan di sini pakai wipe juga. Nah, yang menghilang saya atur waktunya. Jadi settingannya di sini saya pakai yang start with previous, tapi dia harus nunggu, jadi nggak langsung hilang. Ini tampil dulu yang nongol pertama tadi ya, kemudian menghilangnya saya atur di sini menunggu sampai 3 detik. Jadi ini bisa ditambah ya, bisa dikurang. Ini saya buat 3 detik. Setelah 3 detik dia tampil, dia akan menghilang secara otomatis ya. Jadi saya ambil di sini perintahnya adalah start with previous. Yang atas juga sama ya. Yang atas ini start with previous, itu artinya dia akan mulai beraksi atau tampil bersamaan dengan klik yang di atas. Yang ini juga sama sebenarnya, hanya saja dia harus menunggu setelah animasi pertama tampil selama 3 detik. Karena di sini saya tunggu, ini kan ada waktu yang namanya delay ya. Ini waktu tunggu adalah 3 detik. Maksimum berapa? Ini maksimum 1 menit ya, jangan lama-lama karena tepuk tangannya nggak lama ya, saya buat segitu aja, saya buat pas. Nah, satu slide master ini selesai, kita tinggal mengcopy aja. Kita Ctrl C di sini ya, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kan jawaban D, berarti ini harus kita taruh di bawahnya D. Nah, seperti ini. Kita cek di sini udah 3 menit kan, kita sudah nggak ngatur lagi. Di bawahnya ini juga belum, saya tinggal paste di sini. Jawabannya adalah C, berarti ini kita cari ke jawaban C. Ini kan udah urut A, B, C, D, E. Terus ini jawaban B, kita paste lagi di sini. Kita tarik dia ke jawaban B. Dan yang terakhir ini jawaban A. Kita tarik dia ke A. Selesai ya. Sudah selesai semua soal ABCDE sudah kita berikan tambahan animasi. Ini kalau kita lihat di gudangnya master, di dalam semuanya sudah ada tambahan animasi. Apakah ini masih ada kelanjutannya? Masih, yaitu kita akan membuat desain soal ini benar salah, soal urean. Kemudian kita juga akan ngelingkan ini ke game ya. Bagaimana untuk game ya? Untuk game apa yang akan kita gunakan, nanti kita akan buat linknya di halaman game ini. Tunggu di video berikutnya. Jangan lupa berikan komentar dan like
kalau memang video ini bermanfaat, dan share ke banyak teman. Bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum, silahkan bantu untuk subscribe agar Gus Win lebih bersemangat untuk membuat inovasi-inovasi. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.